Baik, pemirsa, polemik penggunaan JIS sebagai venue Piala Dunia U17 November mendatang masih menjadi polemik. Akibat kualitasnya yang masih disebut belum sesuai standar. FIFA pun akhirnya datang untuk mengecek langsung dan memastikan JIS layak untuk digunakan. Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah bergabung dengan pemerhati sepak bola, Bung Effendi Syaputra. Assalamualaikum, selamat sore, Bang Effendi. Waalaikumsalam Juno, sore sehat. Alhamdulillah, akhirnya kita ketemu lagi walaupun virtual, Bang Effendi. Jangan bosan-bosan kita bicara U17 dan persiapannya. Kita tahu Bang Effendi ya, hari ini ada FIFA kunjungannya untuk ke JIS. Bagaimana Anda melihat kedatangan FIFA ini? Saya pikir ini sebuah hal yang positif. FIFA datang langsung meninjau JIS sehingga tidak terjadi polemik yang berlarut-larut dan akhirnya cenderung ke arah politik. Ya. Jadi saya pikir tinggal FIFA melihat langsung kualitas rumput yang selama ini dipermasalahkan. Apabila memang masih bermasalah, dicoba diskusikan apa bisa mengejar waktu apabila diperbaiki sampai pada penyelenggaraan Piala Dunia U17. Kalau memang masih bisa diperbaiki, ya silakan diperbaiki karena akan cukup bagus juga kalau JIS ini menjadi salah satu stadion penyelenggara Piala Dunia U17. Namun apabila memang agak gambling untuk melakukan perbaikan, maka alangkah bagusnya baik PSSI maupun FIFA mencari stadion alternatif lain yang memang sekarang stadionnya cukup bagus. Merupakan stadion-stadion yang dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 sebenarnya yang tidak jadi kita lakukan beberapa waktu lalu, Bung Juno. Oke, jadi sebenarnya kalaupun nanti JIS misalnya tidak dapat dipakai, sebenarnya kita masih bisa menggunakan stadion lain ya, Bang Effendi ya? Ya benar, dan saya pikir juga untuk standarisasi U17 tentu berbeda ya dengan standarisasi Piala Dunia Senior dan Piala Dunia 20. Kalau berkaca pada tuan rumah Piala Dunia U20 di Argentina beberapa bulan lalu, kita bisa lihat kok stadion di Argentina jauh lebih buruk daripada kualitas JIS saat ini. Dan kemudian ini juga kan Piala Dunia U17, ini adalah gelaran level 3 lah untuk Piala Dunia. Jadi saya pikir tidak perlulah perfect banget ya untuk menyiapkan lapangan. Ini biasa juga Piala Dunia U17 ini hanya ditonton oleh sekitar 10.000 sampai 15.000 penonton saja di yang penyelenggara selama ini. Jadi saya pikir untuk harus benar-benar perfect seperti stadion-stadion di Qatar atau stadion-stadion penyelenggaraan Piala Dunia juga nggak terlalu sampai ke sana. Tapi paling tidak Bang Effendi kita mempersiapkan sebaik mungkin dong ya. Walaupun tadi levelnya ya tidak World Cup seperti itu ya, level senior, tapi paling tidak ada persiapan yang memang memadai. Nah, kalau bicara rumput, ini kan kita tahu ini yang jadi PR JIS yang banyak diperbincangkan dan juga perdebatan. Selain rumput, Bang Effendi, kita tahu ada akses masuk juga yang disorot ya, beberapa ceiling yang terlalu rendah ketika kemarin ada video bagaimana bus tidak bisa memasuki lobi. Ada hal lain yang menurut Anda yang juga jadi concern selain rumput bicara JIS? Bicara JIS memang kalau dalam event-event besar, misalnya Piala Dunia Senior, bis itu perlu masuk langsung ke pintu masuk ruang ganti. Itu mungkin perlu perbaikan yang mayor. Tapi kalau untuk kejuaraan U17, saya pikir berhenti di bawah dan naik lift pun tidak masalah. Karena hal itu sudah pernah kami lakukan ketika menggelar turnamen International Youth Turnamen 2021 di JIS. Waktu itu kita mengundang Barcelona, Atletico Madrid, Bali United, dan Indonesia All Star. Waktu itu pemain juga turun di lobi bawah, kemudian turun dari bis, naik ke lift. Setelah dari lift langsung ruang ganti. Jadi kalau untuk kelompok umur, saya pikir nggak usah terlalu sampai harus di depan pintu masuk ruang ganti. Jadi kalau memang mau perbaikan, saya setuju. JIS memang perlu perbaikan agar lebih safe ke depannya. Area parkir, area keluar, juga ruang untuk pintu keluarnya juga, jalan keluarnya perlu diperbaiki. Tapi menurut saya, kalau untuk menggelar turnamen Piala Dunia U17, saya pikir sangat layak. Hanya tinggal dilihat rumputnya. Apakah rumputnya cukup layak untuk menggelar U17? Permasalahan utama di rumput, Bu. Kalau terkait dengan kesiapan Piala Dunia. Kalau hal yang lain saya lihat tidak ada masalah. Kalau untuk Piala Dunia U17. Nah, sekarang tinggal di rumput karena rumput JIS ini berbeda dengan rumput-rumput lapangan lain, stadion lain yang disiapkan untuk Piala Dunia 17. Karena rumput di JIS ini menggunakan rumput hibrid, perpaduan rumput alami dan rumput buatan. Nah, itu kan ada regulasi dan verifikasi dari FIFA layak atau tidak untuk
menggelar atau rumput ini layak nggak untuk menggelar Piala Dunia di level U17. Bang Effendi. Jangan ya. Ya, silakan sedikit, silakan. Ya, saya pikir jangan dipolitisir lah kalau soal JIS. Kalaupun toh JIS nggak bisa dipakai, banyak stadion lain yang bertaraf internasional yang bisa direnovasi cepat, yang rumputnya rumput alami yang kapan aja bisa dipakai. Contohnya Stadion Batakan di Balikpapan, ada juga Stadion Utama Riau di Pekanbaru, ada juga banyaklah stadion di Indonesia yang saya pikir cukup cukup siap lah. Palembang, Sriwijaya ya Bang ya? Jakabaring, Sriwijaya Jakabaring ya. Ya, Gelora Bung Tomo sudah masuk ya. Gelora Bandung Lautan Api juga oke. Di Jogja juga ada Stadion Mandala Krida yang juga sebenarnya bisa dioptimalkan kalau memang mau dipakai. Jadi sebenarnya kita punya banyak option ya Bang. Walaupun nanti misalnya hasil dari inspeksi FIFA ini misalnya tidak oke atau seperti apa, ya kita punya alternatif yang banyak sekali sebenarnya Bang Effendi ya. Iya, opsi banyak, stadion kita banyak, tapi kenapa JIS ya kalau menjadi permasalahan itu sih yang menjadi titik permasalahan selama itu yang saya pikir JIS cukup siap kalau hanya untuk U17. Ya, itu yang ingin kita coba bawa ya, karena publik bawa ya perbedaan pendapat ya hal yang biasa, tapi lagi-lagi niatnya adalah baik agar tadi semuanya terselenggara dengan sebaik mungkin sesuai standar ya Bang ya, dan tentunya untuk Indonesia itu yang paling penting. Nah Bang Effendi, kalau bicara rumput, saya tahu Anda really into football ya, punya klub juga. Anda melihat rumput hybrid ini ya, kalau dari sudut pandang Bang Effendi yang memang sangat menyukai bola dan bergelut di sepak bola, plus minusnya apa sih Bang? Rumput hybrid ini dia biasanya untuk stadion yang kurang pencahayaan mataharinya. Ya, itu yang kita tahu. Stadion JIS ini kan tertutup ya, jadi pencahayaan mataharinya kurang. Jadi rumput itu kurang mendapat asumsi dari ultraviolet. Tapi biasanya dia pakai penyinaran UV sendiri di dalam stadion. Nah, stadion Indonesia yang pakai sistem hybrid ini baru stadion JIS ini saya rasa. Kalau di luar negeri itu ini sama seperti stadion White Hart Lane di Tottenham Spurs. Juga Emirates Stadium di London mirip ini sama Jakarta London International Stadium juga mirip seperti JIS ini rumputnya. Cuman penggunaan rumput hybrid ini kan harus dirawat yang sangat luar biasa ruwetnya. Nah, saya melihat setelah turnamen terakhir resmi yang digelar di JIS ini setahun lalu, tidak ada perawatan yang maksimal terhadap rumput ini karena tidak dikelola oleh klub profesional misalnya seperti Persija Jakarta. Akibatnya mungkin tingkat kerekatan atau tingkat pengikatan antara akar asli dan akar hybrid ini menjadi tidak maksimal. Ini yang mungkin menjadi masalah sehingga dikatakan rumputnya tidak layak. Seandainya JIS ini dikelola oleh klub profesional atau operator stadium khusus yang menangani stadion, tentu dia akan lebih banyak digunakan dan kualitas rumputnya akan lebih terjaga. Gitu, Bung. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya Bang ya, ketika kita melihat misalnya contohnya tadi rumput hybrid, maintenance, kontinuitas tadi ya Bang ya, pertandingan itu juga jadi catatan bahwa jangan ketika ada hybrid tapi tidak pernah dipakai, akhirnya seperti ini ya Bang. Effendi ya. Harus sering dipakai dan harus sering dipakai untuk gelaran-gelaran sepak bola. Kalau di luar sana kan setiap minggu dipakai. Betul. Bang, kalau kita bicara lagi sosok Erick Thohir, kita tahu beliau ya, cukup concern ya bagaimana ya sesuai jabatan beliau juga sebagai Ketua Umum PSSI. Bagaimana Anda melihat kinerja dan kiprah seorang Erick Thohir dalam mempersiapkan semua ini dan tentunya menanggapi perdebatan yang ada? Saya pikir dalam sepanjang sejarah saya berkontestasi di sepak bola, beliau adalah Ketua Umum yang paling famous, yang paling favorit, yang paling memahami tidak hanya keorganisasian tapi juga teknis sepak bola. Beliau paham betul soal teknis ya, soal stadion, soal rumput, soal klub, soal pengeluaran klub, soal bagaimana menjalankan roda organisasi sepak bola. Karena memang beliau lahir dari olahraga ini sendiri. Beliau pernah megang klub di level internasional, pernah megang
Inter Milan, Oxford United. Beliau pernah berkiprah juga di klub kita di Persib Bandung. Jadi saya pikir beliau adalah sosok figur lengkap untuk menjadi seorang ketua umum PSSI. Hal seperti beliau inilah yang pantas memimpin federasi kita. Tinggal memang bagaimana beliau menyusun kabinet-kabinetnya agar kabinet-kabinet ini mampu bekerja sesuai dengan levelnya dia. Ini yang belum kita lihat. Kalau beliaunya sih jangan sampai level beliau ketinggian daripada anak buahnya gitu. Iya, karena kalau kita lihat bagaimana track record seorang Erick Thohir ini luar biasa ya. Ya pernah handle bagaimana tadi klub-klub luar, even lokal pun. Jadi memang nggak tiba-tiba langsung into bola, tapi ternyata memang luar biasa backgroundnya. Dan ini yang harus diimbangi para kabinet tadi, Bang Effendi ya. Bang Effendi, terima kasih banyak atas waktunya untuk sore hari di Sabtu ini. Sukses untuk kegiatannya dan juga sukses untuk olahraga tanah air. Terima kasih, Bang Effendi. Terima kasih, Juno. Dukung terus sepak bola kita. Tentunya, amin.